Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga pada pagi ini anak-anakku semuanya diberi kesehatan walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu dengan judul Memahami Hukum Bacaan Mat. Namun sebelum saya mulai pembelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya mempersiapkan buku materinya masing-masing, baik itu buku LKS maupun buku paketnya, dan dibuka ya di situ ya, disimak sampai nanti selesai pembelajarannya. Kemudian saya mengimbau juga sebelum memulai pembelajarannya supaya tidak di skip videonya ya, karena banyak informasi penting yang nantinya akan saya sampaikan ya, seperti itu kurang lebihnya. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab ini, yaitu yang pertama menerima keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Terus kemudian menjalankan sikap teliti dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Kemudian yang keempat, mempraktikkan bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Yaitu adalah beberapa kompetensi dasar yang ada pada bab pada pertemuan kali ini ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Kemudian langsung ke pembahasan yang pertama di sini, yaitu mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Ya, sebelum kita mengetahui keutamaannya, kita perlu ketahui dulu Al-Quran itu apa. Ya, Al-Quran di sini adalah kitab suci umat Muslim yang berisi petunjuk sekaligus pedoman hidup bagi umat manusia selama di dunia. Dan membacanya termasuk ibadah yang utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi di sini Al-Quran itu mempunyai keistimewaan ya, yaitu diutamakan ya. Maksudnya di sini adalah ibadah yang utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sampai membacanya saja itu mendapatkan pahala, dan mendengarkannya juga itu mendapatkan pahala juga. Kemudian di sini keutamaan membaca Al-Quran yaitu sangat banyak ya. Jadi baik untuk pembacanya maupun yang mendengarkannya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya membaca Al-Quran itu sangat ini ya, pahalanya sangat besar sekali. Bahkan sampai yang membaca dan pendengarnya saja di situ mendapat pahala. Dan untuk keutamaannya di sini ya, untuk perinciannya dari keutamaan membaca Al-Quran, di situ yang pertama ada mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperoleh ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang keempat, menjadi obat dan rahmat bagi mereka yang beriman. Kemudian yang terakhir, termasuk hamba Allah yang baik. Itu adalah beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran. Dan untuk perinciannya lagi di sini ya, untuk penjelasannya secara detail, di sini ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini di dalam Al-Quran disebutkan dalilnya yang bunyinya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, di sini ada dalilnya yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh ketenangan hidup. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Yaitu adalah beberapa
firman Allah yang menunjukkan mengenai keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, yaitu dengan ini ya, memperoleh ketenangan hidup. Maksudnya di sini adalah dengan membaca Al-Quran itu bisa memperoleh ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga, di sini mendapat pahala yang berlipat ganda. Ya, di sini di dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan mendapat tempat di dalam surga bersama-sama para rasul yang baik dan mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir dan di situ tersendat-sendat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Itu adalah keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran ya. Di sini disebutkan mendapat pahala yang berlipat ganda. Ya, sesuai yang sudah disampaikan atau diriwayatkan oleh Muslim ya, yang disebutkan dalam hadisnya tadi. Kemudian di sini selanjutnya yaitu keutamaannya menjadi obat dan rahmat bagi mereka yang beriman. Di sini dalam firman Allah disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di sini yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yaitu adalah keutamaan membaca Al-Quran ya, yaitu menjadi obat dan rahmat bagi mereka yang beriman. Kemudian di sini yang terakhir dari keutamaan membaca Al-Quran yaitu termasuk hamba Allah yang baik. Di sini dalam penjelasannya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. Itu adalah beberapa keutamaan-keutamaan membaca ya, keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, yaitu di sini yang terakhir ada termasuk hamba yang baik. Ya, di sini disebutkan sesuai dengan riwayat Imam Bukhari ya, di situ ya, bahwasanya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Itu adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.